Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un qad wala fis sama' wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Hadirin ibu bapak yang kami muliakan, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita bisa melaksanakan salat berjamaah di masjid yang dilanjut dengan zikir pagi, lalu dilanjut dengan kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid yang mulia ini dalam rangka kita mencari ilmu, ya, mudah-mudahan ini dijadikan sebagai amalan yang luar biasa. Kalimatnya adalah menjadi syahidan wa syafa'an ila yaumil qiyamah, menjadi saksi dan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang selalu rindu bertemu dengan beliau dengan cara kita bersolawat lalu patuh dan taat kepada perintahnya. Ketika kita taat kepada baginda kita Rasulullah, berarti kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh baginda kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Baik, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini sebelum kita membahas sifat-sifat tercela, kita lanjutkan bahwa dalam sifat-sifat tercela itu yang kita akan bahas hari ini sifat pemarah dan sifat tergesa-gesa. Namun sebelumnya mari kita coba melihat dulu dalam pembahasan pemahaman yang perlu kita ketahui bahwa ada beberapa perbedaan di masyarakat dalam masalah pemahaman yang perlu kita sikapi dengan sikap terbaik. Sikap terbaiknya adalah kita saling menghormati, saling menghargai. Jangan sampai kita saling menyalahkan. Yang penting semua apa yang dilakukan oleh seseorang itu semuanya berdasarkan ilmu. Yang pertama, terkait pembacaan sholawat dalam salat, di sini ada perbedaan. Yang pertama terkait pembacaan dalam sholawat itu di dalam sholat, ya, ini bicaranya dalam sholat. Di dalam sholat itu ada yang pertama bahwa ketika membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW itu tidak memakai Sayyidina dan pakai Sayyidina. Ini harus disikapi nih.
Sebetulnya begini, ketika bahasa Sayyidina, hadirin, Sayyidina itu sebetulnya penghormatan yang luar biasa kepada seseorang, bahwa ketika diawali sebelum membaca nama Sayyidina, seperti para sahabat kita selalu menyampaikan Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Nah, kalau di Indonesia ini, seperti contoh kita dalam pidato itu ada kalimatnya, yang terhormat Bapak Presiden kita yang mulia, yang kita hormati. Sebetulnya itu bahasa-bahasa sehari-hari. Nah, tapi kenapa di dalam masyarakat pemahamannya itu ada yang tidak memakai Sayyidina, ada yang pakai Sayyidina. Yang pertama perlu disikapi bahwa dalil utama ketika Rasulullah mengajarkan terkait sholawat itu memang redaksinya itu tidak memakai Sayyidina. Kita sepakat dulu ya. Redaksi di dalam hadis Rasulullah SAW itu, yang ketika sahabat menanyakan bagaimana kita bersholawat kepada baginda Rasulullah, itu tidak memakai Sayyidina. Ini bisa dicek, silakan. Ustaz Abdul Somad pernah menyampaikan di dalam ceramahnya. Silakan, kajian-kajian di Ustaz Adi Hidayat juga sama. Nah, cuma harus, kenapa kok muncul ada Sayyidina, ada yang tidak? Nah, kita bahas. Yang pertama, kita bacakan dulu hadis Rasulullah SAW terkait redaksi utamanya. Jadi perlu tahu. Ini riwayatnya, hadisnya itu adalah riwayatnya Imam Muslim, ya, bahwa di dalam salat itu, di dalam hadis ini, an Abi Mas'ud, ya, dari Abi Mas'ud, ya, radhiyallahu an, qala, gitu ya, bahwa Rasulullah, bahwa Abdullah bin Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu berkata bahwa Basir bin Sa'ad berkata, nah, di sini disebutkan, ya Rasulullah, wahai ya Rasulullah, gitu ya, Allah memerintahkan kepada kami untuk bersalawat. Ini kan dalam surat Al-Ahzab sudah diperintahkan. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 56. Allah memerintahkan untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah. Makanya perintah salawat itu adalah perintahnya jadi wajib kalimatnya. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan sunnah, tapi wajib ya, karena setiap hari umat Islam itu yang mengaku sebagai seorang muslim yang suka sholat pasti bersolawat. Nah gini, ya Rasulullah, bagaimana memerintahkan kepada untuk bersolawat padamu? Bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Lalu Rasulullah mengatakan, ucapkanlah fakulu. Di sini ya. Jadi Rasulullah itu ketika ditanya oleh para sahabat gimana membacakan sholawat, lalu Rasulullah menyampaikan fakulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, jadi kalimatnya itu begitu hadirin. Nah, di sini perlu disikapi bahwa redaksi awal ketika melihat hadis itu tidak memakai Sayyidina. Di kalangan masyarakat di kita banyak orang yang memahami dalam masalah taatnya beribadah itu tekstual. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu yang diikuti. Tidak harus ada tambahan gitu ya kalimatnya. Ini harus disikapi nih. Oh pantas ada orang itu yang Allahumma sholli ala Muhammad di dalam sholat. Ya. Karena di dalam sholat itu perintah sholawat itu menjadi sebuah bacaan yang rutin, yang memang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Makanya ketika seseorang bersolawat itu hadirin, dia memurnikan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kalimatnya tidak ada tambahan. Paham ya hadirin? Jadi kalau ada orang yang ketika membaca solawat pada saat sholat atau pada saat di luar sholat, lalu dia tidak memakai kalimat Sayyidina Muhammad, pakai Sayyidina berarti pemahamannya yang itu, gitu ya. Ah cuman itu sopan ya, nanti kita coba lihat. Nah itu makan kalimat-kalimat yang dimana untuk supaya ribut kalimatnya gitu ya. Tapi yang kita harus sikapin sekarang, oh ada pemahaman itu gitu ya. Gitu ya, hadirin ibu bapak yang kami hormati. Nah terus kenapa kok sekarang pakai Sayyidina? Nah, jadi gini kalimatnya.
Di dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis riwayat Muslim juga, ya, dalam Sahih Muslim itu ada satu kalimat baginda Rasulullah mengatakan begini, ya, gitu ya. Ana sayyidu waladu Adam yaumil qiyamah. Saya adalah sayyid tuan, gitu ya. Jadi Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis Muslim pun mengatakan ana sayyid, saya itu sayyid, katanya. Saya ini adalah tuan, ya, pada saat ketika anak Adam dari hari kiamat. Dari sinilah para ulama, khususnya para madhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'iyah, ya. Jadi Imam Syafi'i dan murid-muridnya itu, maka menambahlah kalimat daripada di salawat itu memakai Sayyidina. Perlu disikapi, redaksi hadisnya itu tidak ada. Jangan sampai berdebat, ya, di situ. Tuh sopan amat cenah Rasulullah teu make Sayyid tuan. Ya, dina redaksi hadis kata orang yang memakai tidak memakai karena redaksinya dicontohkan begitu. Karena kalimatnya itu adalah yang pertama memurnikan di dalam ibadah itu sesuai dengan perintah Rasulullah. Gitu ya, hadirin? Nggak apa-apa. Kayak saya, kalau saya itu dalam sholat tidak pakai Sayyidina, di luar sholat saya pakai Sayyidina. Gitu ya. Karena redaksionalnya memang pada saat ibadah kita harus apa yang diperintahkan bacaan oleh Rasulullah. Tetapi pada saat ketika saya di dalam luar sholat pasti pakai Sayyidina. Ketika berdoa, ketika memimpin kunut dan seterusnya pakai Sayyidina. Tetapi pada saat bacaan tasyahud itu tidak pakai Sayyidina. Tapi ini mangga silahkan pilihan. Karena alasan daripada memakai Sayyidina pun adalah disebutkan di dalam hadis terkait bahwa Rasulullah pernah mengatakan anna sayyid, saya adalah tuan sayyid itu, ya. Begitu ya, hadirin, itu yang pertama. Sekali lagi, jangan sampai hal ini menjadi perdebatan di antara kita, tapi kita jadi tahu, oh pantas ada yang tidak pakai Sayyidina, ada yang pakai Sayyidina, gitu memahaminya. Sikapi dengan sikap terbaik. Tetapi ketika kita mengucapkan Sayyidina ataupun tidak mengucapkan Sayyidina harus punya dasar hukumnya. Itu yang pertama. Berikutnya, pertanyaannya adalah bagaimana batasan membaca sholawat di dalam tasyahud awal nih. Membaca di dalam sholat tasyahud awal itu ada pemahaman yang berbeda di dalam membaca tasyahud awal. Ketika tasyahud awal itu kan ada 3 pemahaman. Nah, yang pertama adalah ada yang membaca dalam sholawat itu cukup yang pertama sampai jadi tidak dibaca, maaf ya. Jadi gini, ketika pada saat tasyahud awal bahwa dia tidak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah, jadi sampai syahadat. Makanya kadang ada yang sampai syahadat itu diperbolehkan konteksnya. Yang kedua, dia memakai sholawat tapi cukup sampai Rasul saja, tidak memakai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada yang setelah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau syahadat biasa. Setelah itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru Allahu akbar. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga dia lengkap karena yang diajarkan ketika bersolawat kepada baginda Rasulullah itu lengkap tadi yang saya bacakan sampai innaka hamidum majid, tidak ada doanya. Makanya kadang suka ada orang yang lama dalam melakukan sholawat pada saat tasyahud awal, ada yang suka lama, ya itu mungkin sampai lengkap. Ada yang sebentar, mungkin sampai syahadat. Ada yang mungkin tengah-tengah sedang, berarti sholawatnya sampai 1 saja, sampai baginda Rasulullah SAW. Gitu ya? Jadi ini pemahaman harus kita sikapi, teman-teman. Jangan sampai yang 3 pemahaman ini, ayo ngobrol berdebat, nanti nggak tuntas-tuntas. Yang jelas kita harus tahu bahwa pemahaman batasan dalam membaca sholawat di dalam tasyahud awal itu ada yang seperti itu. Ada yang tidak membaca, jadi sampai syahadat seperti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahu akbar. Jadi ya, itu diperbolehkan. Atau sampai sholawat hanya sampai kepada baginda Rasulullah, baru yang ketiga lengkap sampai innaka hamidum majid. Ini perlu disikapi, teman-teman, bahwa itulah
perbedaan di masyarakat. Nah, berikutnya ini saya kan masih dalam perbedaan dalam sholat ya. Nah, berikutnya pada saat ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir, di sini di masyarakat itu ada perbedaan dalam memberikan isyarat telunjuk dalam tasyahud. Jadi tasyahud itu dalam telunjuk ada beberapa pemahaman di masyarakat itu ada 3. Yang pertama yang biasa dilakukan bahwa isyarat telunjuk itu pada saat ketika kita membacakan asyhadu alla ilaha illallah, maka telunjuk itu diisyaratkan untuk menggerakkan ke atas. Ini dasarnya seperti apa? Kita coba bacakan dulu ya. Ini dalam hadis riwayat Muslim ya. Dari hadis ini terjadilah pembahasan menjadi sebuah 3. Nah, tapi kalau yang 2-nya itu ada dasar hadis yang lainnya. Bahkan Ustadz Adi Hidayat itu telah mengungkapkan banyak hadis terkait masalah yang kedua dan ketiga. Yang pertama itu begini. Karena idza jalasa fi sholati wa da'a kafatul yumna. Disebutkan bahwa Nabi SAW ketika duduk dalam sholat, duduk tasyahud, beliau meletakkan telapak tangan yang kanannya di paha yang kanan. Ya, udah jelas ya. Terus telapak beliau yang tangan kirinya kepada tangan yang kiri. Beliau menggandengkan seluruh jarinya dengan isyarat dengan jari telunjuk yang berada di samping jari jempol. Jadi kalau dalam hadis itu membuat sebuah simbol 53. Jadi merekatkan dan jempol lalu telunjuknya begini. Jadi jangan begini, tetap ditarik ya Rasulullah itu, dieratkan ya. Jadi jangan si tangannya itu begini, gitu, tapi harus dieratkan. Beliau meletakkan telapaknya di paha kirinya. Di sini disebutkan kalimatnya dan berisyarat dengan jari telunjuk yang kanan itu ya hadirin. Dari sini pada saat ketika kenapa pada saat mengisyaratkan menggerakkan itu illallah itu dari mana? Itu ijtihad para ulama terkait masalah bahwa di Arab itu bahwa menunjukkan ahad, menunjukkan adanya satunya Allah itu selalu tangannya satu. Begini, ahad itu menyimbolkan. Akhirnya pada saat ketika menafsirkan hadis ini memberikan isyarat, disebutkan memberikan isyarat itu, maka para mazhab Imam Syafi'iyah itu mengatakan bahwa pada saat ketika asyhadu alla illallah mengangkat bahwa telunjuk di situ Allah lah satu, ya. Paham ya, hadirin? Jadi itu pemahaman yang biasa dilakukan beberapa di masyarakat, bahkan kebanyakan di masyarakat seperti itu. Nah, ada yang kedua, ini dalam pembahasannya itu pada saat ketika membaca tasyahud baik awal ataupun akhir, maka pada saat ketika dia mengatakan bacaan yang dicontohkan oleh Rasulullah itu kan doa at-tahiyat, setelah at-tahiyat dia mengangkat telunjuknya, ya. Makanya suka ada yang langsung gitu ya, betul ya di masyarakat itu. Itu sebetulnya ini pada saat ketika Rasulullah mengatakan bahwa ketika Rasulullah membaca doa, maka dia memberikan isyaratnya dengan telunjuknya dan telunjuknya diam, tidak digerak-gerakkan. La yuharriku dalam hadis ini, tidak digerakkan. Jadi ada orang itu ketika at-tahiyat langsung berdiri aja begitu, nggak ada yang menggerak-gerakkan, didiamkan, ya. Nah, yang pertama tadi dia ke bawah dulu pada saat ketika syahadat dia mengangkat, digerakkan isyaratnya. Yang kedua pada saat ketika membaca at-tahiyat langsung mengangkat jari telunjuk. Itu hadisnya ada. La yuharriku itu, tidak menggerakkan. Ada orang yang mendiamkan. Yang ketiga itu yang ini yang kadang menjadi orang tuh melihat kok digerak-gerakkan telunjuknya gitu ya. Nah, di sini dalam hadis itu yuharriku itu hadisnya ada menggerakkan pada saat ketika berdoa. Jadi pada saat ketika at-tahiyat itu sudah at-tahiyat dia menggerak-gerakkan telunjuknya. Bahkan ada hadisnya itu seperti memukul pukulan kepada syaitan. Gitu. Itu hadisnya ada banyak ya terkait masalah. Jadi pemahaman ini hadirin yang berbahagia, jangan sampai bahwa ketika melihat seseorang ketika sholat dipermasalahkan dalam isyarat telunjuk.
gitu ya. Enggak, itu mana yang dipakai? Semuanya berdasarkan ilmu, dan ilmunya yang pertama itu tadi hadisnya Rasulullah memberikan isyarat. Ada beberapa ulama yang termasyhur, termasuk di pada mazhab Imam Syafi'i, termasuk Imam Nawawi dan seterusnya, memberikan isyarat pada saat ketika membaca syahadat. Pada saat illallah dia menggerakkan telunjuk. Saya menyampaikan ini supaya tahu. Jadi jangan sampai nanti pada saat ketika ditanya kita bisa menyampaikan itu. Jadi nanti sebetulnya ada 3 pendapat. Ada yang pada saat illallah, pada saat ketika at-tahiyat didiamkan, ada yang digerak-gerakkan pada saat itu. Nah, itu kalimat itu harus keluar dari kita. Supaya apa? Orang memberikan pilihan, silakan untuk melakukan itu. Ya, hadirin yang berbahagia. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya pemahaman ketika pada saat setelah salam ya. Jadi itulah beberapa pemahaman di dalam kaidah fikih yang telah disampaikan oleh saya ini, supaya kita memberikan rasa bijak dalam memahami perbedaan itu, supaya kita tidak masuk pada pergelutan dalam arti kalah perdebatan di situ ya. Jangan sampai begitu. Kita saling menghargai aja. Kalau saya sudah santai melihat orang itu ya santai lah, karena udah tahu bahwa posisi, oh iya dia ngambilnya di situ. Oh saya di sini, dia di situ. Ngapain didebatkan? Apalagi benci, apalagi nggak mau kenal, nggak mau ini. Itu mah udah. Itu mah hatinya kotor ya, hadirin yang berbahagia. Tapi hadirin yang berbahagia, itu saja yang bisa disampaikan terkait masalah beberapa pemahaman. Dilanjutkan pada kesempatan hari ini, hadirin kita coba mendengarkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Sifat yang tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama adalah sifat pemarah. Jadi yang disebut sifat pemarah itu, hadirin, setiap manusia itu memiliki hawa nafsu amarah. Jadi nafsu amarah itu memang ada di dalam diri setiap manusia. Tapi disitulah menjadi ujian kita sebagai hamba Allah, apakah kita bisa mengendalikan diri atau tidak. Makanya ada orang itu yang bisa mengendalikan diri, akhirnya sifat pemarah itu tidak ada pada dirinya. Makanya ketika Allah menyampaikan bahwa indikator orang-orang yang hebat di mata Allah yang disebut orang yang bertakwa, pada saat ketika Allah menyampaikan di dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 133, Allah menggambarkan indikator orang yang bertakwa itu, dia selalu bisa menahan amarah. Coba bayangin. Ini saya suka malu karena pribadi saya pun kadang masih suka ada sifat pemarah. Hadirin berbahagia, bedakan pemarah dengan tegas ya. Kalau tegas sebagai seorang orang tua, ayah dan ibu kepada anaknya itu beda ya. Yang disebut pemarah di sini, pernah melihat Pak Iwan orang yang marah emosi tidak terkendali orang ya. Kalau udah marah, udah emosi, apa yang dilihat bisa dibawa. Tuh ya, batu lah, kayu lah gitu ya. Ataupun ngomongnya juga kasar, kotor, sehingga muncul kata-kata yang luar biasa. Yang naudzubillah min dzalik. Nah, saya juga masih ya Allah, semoga Allah jauhkan. Di dalam surat Al-Imran itu Allah gambarkan ketika seorang yang bertakwa, pada saat ketika Allah gambarkan itu ternyata di dalam ayat 134-nya Allah gambarkan orang yang bertakwa itu dia bisa mengendalikan yang disebut sifat pemarah. Makanya kalau ada orang yang masih suka ngambek, emosian ya, lalu emosinya tidak karuan ya, sampai menghina, sampai ngata-ngatain, apalagi sampai wah pokoknya sampai dengki, hasad, marahnya itu. Nah itu bukan orang, indikator bukan orang yang bertakwa di mata Allah SWT. Kalimatnya itu luar biasa di dalam surat Al-Imran itu. Ketika Allah mengatakan, siapa mereka orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadzibinal ghaid. Kata Allah itu orang-orang yang bertakwa itu dia selalu berbagi dermawan. Orang bertakwa mah nggak pelit ya. Anu pelit mah lain jalma takwa. Orang bakhil gitu ya. Tapi keduanya di dalam indikator itu wal kadzibinal ghaid, yang bisa menahan amarah. Makanya
Orang saum judulnya terakhirnya takwa. Saum melatih kita untuk menjadi orang bertakwa. Orang saum bisa mengendalikan diri hawa nafsunya, termasuk hawa amarahnya. Gitu ya. Makanya di dalam Al-Quran ini Allah menyampaikan bahwa orang-orang tak bertakwa itu dia bisa mengendalikan amarah. Nih, orang yang pemarah itu bukan hanya sebatas emosi saja. Pada saat ketika dalam WA pun ya bisa jadi marah ya. Betul ya? Kalimat itu sama aja lah ya. Makanya perbuatannya harus dilihat. Nah, sekarang bagaimana cara keutamaan menahan amarah dan mengendalikan diri ketika emosi? Nah, Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih begini kalimatnya ya. Laisal sadidu katanya bisur'ah. Bukanlah orang kuat ya yang selalu bisa mengalahkan orang. Jadi orang kuat itu pokoknya ototnya, pokoknya selalu bisa ngalahin orang lah gitu kata Rasulullah. Bukan orang yang kuat sebetulnya, tapi yang sebenarnya dia orang kuat itu adalah yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi dia yang bisa mampu mengendalikan diri dari marah. Itu orang kuat sebetulnya kata Rasulullah. Anu emosian apa ya lah, cemen lah gitu ya. Setik-setik ngambek. Apalagi baperan ya, ngambek nah. Ini kata Rasulullah, orang kuat itu hadirin, kalimatnya saya sampaikan. Dalam hadis Bukhari Muslim itu, orang kuat itu bukan yang bisa mengalahkan orang lain karena kekuatannya, tapi justru kata Rasulullah, siapa mereka orang kuat itu? Dia yang bisa mengendalikan amarahnya. Luar biasa hadirin. Ayo jaga ini sifat pemarah itu, ya. Rasulullah menyampaikan kepada kita. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, ini kita bacakan aja, saya juga kan ini mengingatkan kepada saya. Kata Rasulullah itu, barang siapa yang menahan kemarahannya, man kadaba ghaidan wa huwa qadir, barang siapa yang bisa menahan kemarahannya padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Jadi ada orang itu yang sebetulnya seperti orang kaya lah. Orang kaya itu kan bisa marah. Biasanya orang yang punya kelebihan itu yang gampang untuk marah, bisa marah lah. Kata Rasulullah, barang siapa yang bisa menahan kemarahannya padahal dia itu bisa marah. Ini kalimatnya begitu. Melampiaskannya amarah itu ya. Maka kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya dan akan memujinya pada hari kiamat di hadapan semua manusia. Jadi kehebatannya orang yang kan begini, kalau orang suka pemarah itu, kalau orang miskin, tenteingan ya Bu Haji, jalma miskin, hawe gampang-gampang marah, sadar itu pantas ya. Biasanya jalma benghar, jalma kaya nu gampang-gampang marah, betul ya? Punya kelebihan biasanya. Kalau nggak punya kelebihan, ngapain dia bisa marah? Malu lah dia juga. Nah, kata Rasulullah, apabila dia bisa menahan amarah, padahal dia bisa melampiaskan kemarahannya, lalu dia bisa menahannya, luar biasa. Allah akan memanggilnya nanti di padang mahsyar yaumil kiamah. Dia adalah akan dibanggakan, dipuji oleh Allah di hadapan semua manusia. Seorang bupati kan bisa marah meren, seorang wali kota, seorang gubernur, seorang presiden, tapi dia bisa menahan melampiasannya itu, ditahan amarahnya. Itu luar biasa kata Rasulullah SAW. Maka hebatnya ketika seseorang hilang dari sifat pemarah itu di dalam diri kita. Ayo kendalikan diri kita dari sifat pemarah ini. Sekarang kita coba bagaimana ketika kiat dalam meredam amarah. Ini Rasulullah punya aturan-aturannya. Jadi ada kiat pada saat kita mau marah, gitu ya. Yang pertama, kalau kita itu gak suka apa tuh mau marah nih, ingat nih kiat ini. Bagaimana bisa mengendalikan diri supaya amarah itu tidak muncul dalam diri kita. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah, ya. Maka yang pertama membaca ta'awudz, isti'adah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Makanya kalau lagi emosi itu langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung dari godaan setan. Karena pemarah ini sifat yang tercela dari syaitan. Jadi tips yang pertama, pada saat ketika mau marah, kita baca ta'awudz ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 200 ya, surat ke-7 ayat 200, Allah menyampaikan, dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton, katanya gitu, kata Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nazgun fasta'id billah. Kalau ada setan yang menggodamu, kata Allah, maka berlindunglah, fasta'id billah, bacakanlah ta'ud. Makanya kalau membaca Al-Qur'an pun membaca ta'ud di awal, isti'adzah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang namanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu adalah sesuatu yang harus kita bacakan setiap ketika kita digoda oleh syaitan. Jadi ketika digoda itu banyak ya godaan setan kepada kita itu. Salah satunya adalah sifat memarah itu. Makanya yang pertama tipsnya itu adalah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 200, bahwa kita harus isti'adzah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin, tips yang pertama ya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW ya, salah satu kalimat kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ada satu perkataan yang dibaca tentu bisa menghilangkan rasa marahnya. Rasul mengatakan, jika ia mau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka niscayalah, kata Rasulullah, kemarahannya akan hilang di dalam dhahaba anhu ma yajid. Dhahaba itu hilang tuh. Kalau lagi marah lalu mengucapkan isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim sokra, pasti ada kolon ke bawah ya, Pak Sawet ya. Keur ngambek, arek ngambek a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pastilah ya hati ini ya, beda jeung anu teu inget ke Allah, tidak berlindung kepada Allah. Makanya tips yang pertama dalam kiat kita masalah untuk apa? Ketika mau menahan amarah itu apa tadi? Membaca isti'adzah. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, idza ghadiba rajula, apabila seseorang itu dalam keadaan marah, lalu faqala, lalu mengucapkan a'udzubillah, ya, a'udzubillah minasyaitonirrajim, artinya berlindung kepada Allah, maka sakana ghadbuhu, kata Rasulullah, maka akan redam amarahnya. Pernah enggak erek ngambek urang teh baca isti'adzah kepada Allah? Jarang ya? Asa teh asa jarang ya? Lamun ngambek a'udzubillah minasyaitonirrajim jarang ya? Jarang lah orang begitu. Makanya kata Rasulullah, pada saat ketika kita mau marah, maka ketika kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim diucapkan, maka itu akan meredamkan amarah kita. Itu yang pertama tipsnya. Yang kedua, tipsnya itu ya, ketika pada saat marah itu kan yang kedua, maka konsep tipsnya kita harus diam, jangan ngomong. Karena biasanya kalau orang marah itu mengeluarkan kata-kata yang banyak, sampah dari mulutnya itu banyak keluarnya. Benar ya? Ya binatang keluar, kata-kata yang menghina keluar. Pokoknya kalau ngomong itu pokoknya orang anu ngambek kalau keluar ngomongnya pasti gak bagus, kotor. Ya. Maka tips yang kedua, diam kalau mau marah teh. Walaupun diam itu kadang mantep itu, ya. Diam, kadang orang suka gini, oh dia diam tuh, lagi marah tuh. Suka gitu ya. Itu udah bagus sebetulnya. Setidaknya terhindar dari kata-kata yang kotor yang keluar dari mulut kita. Karena kalau kita tidak terjaga dari mulut kita pada saat ketika kita mau marah, maka yang keluar adalah kata-kata yang sangat keji. Binatang keluar, menghina keluar, menghinanya ini, dan seterusnya. Ini makanya yang kedua itu adalah tipsnya adalah diam. Rasulullah mengatakan, ini kata Rasul bukan kata saya. Rasulullah mengatakan dalam riwayat Ahmad, wa idza ghadiba ahadukum, apabila seseorang marah ya, fal yaskut, diam. Cek Rasul dalam ngambek cicing ulah ngomong.
Nah ini yang kita tidak tahu kadang seperti itu. Makanya kalau mau marah itu mendingan menyingkir ya, menghindar gitu ya, supaya bisa tidak ngomong. Maka tips yang kedua itu begitu. Tadi apa? Baca, berlindung kepada Allah. Yang kedua harus diam. Ini perintah Rasulullah SAW. Nah yang ketiga, kata Rasulullah itu, kalau lagi marah itu yang ketiga itu ganti posisi. Jadi kalau kita lagi marah berdiri, mau marah nih berdiri, untuk mengendalikan marah kita itu berubah posisi dari berdiri jadi duduk. Coba, benar gak sih? Ini Rasulullah SAW dalam hadis riwayat ini, dalam hadis riwayat Abu Daud ya. Idza ghadaba ahadukum, apabila seseorang marah, katanya, kata Rasulullah itu, wa huwa qaimun, dia sedang berdiri, maka fal yajlis, duduk. Gitu ya. Dia kerenang tuh ngerek ngambek ya, diuk gitu coba. Cobain aja tipsnya kata Rasulullah, diuk mungkin ada beda rasanya, terkendali dalam marah itu. Fa idza dhahaba anul ghadab, kata Rasulullah, jika marahnya telah hilang, maka sudah cukup. Kalau masih ada, namun jika tidak lenyap, kata Rasulullah, maka berbaringlah, tidur. Jadi kalau sudah duduk masih kena emosi, sarekeun kata sok, tiduran, wah kata sok. Ini kata Rasulullah. Rasulullah itu semuanya adalah wahyu. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada baginda Rasulullah. Jadi tips yang ketiga, ganti posisi. Jadi kalau seorang ayah mau ngambek kepada anaknya lagi berdiri, duduk kalau coba. Jangan dulu ini, bisa mengendalikan marah. Yang berikutnya, ya ini yang sulit nih. Asante nggak pernah ya, tapi mudah-mudahan ini menjadi tips daripada baginda Rasulullah kepada kita semua. Yang keempat, kalau kita marah itu, ada tips yang keempat itu mengambil air wudhu. Jadi Bu Haji rek ngambok datang ke masjid ngambil air wudhu atau ke WC ya, ngambil air wudhu. Ini dari Rasulullah SAW, dari Atiyah As-Sayyidi radhiyallahu an. Kata Rasulullah itu, sesungguhnya marah itu dari setan. Innal ghadaba minas syaiton. Jadi marah itu dari setan. Jadi kalau ada orang yang marah itu setan tuh. Jadi Bu Haji lah melihat ada orang yang ngambek, itu teh setan tuh. Manusia yang berjelma setan. Karena manusia yang bertakwa itu tidak pernah emosian. Jadi kalau lihat orang yang ngambek itu tuh lihat tuh setan tuh ya. Kata Rasulullah, innal ghadaba minas syaiton. Dan setan itu diciptakan dari api. Wa inna syaiton khuliqa minan nar. Kita udah tahu ya, setan itu dari neraka. Apabila salah seorang dari kalian marah, nah di sini kalimatnya. Wa faida ghadaba ahadukum falyatawaddo, kata Rasulullah. Kalau kamu pada saat mau marah, ambil air wudu. Jadi kalau ayah lagi mau marah ke istrinya, berangkat ke tempat wudu, ambil air wudu. Kosok gitu, wet. Kesataranya wudu mek salatnya unggul. Salatnya unggul. Ini memang tips dari Rasulullah hebat hadirin. Jadi tadi apa? Satu, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kedua, diam. Ketiga, ganti posisi. Keempat, wudu. Dan yang terakhir, tipsnya kita supaya tidak marah itu, ingat apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah kepada orang yang bisa menahan amarah. Jadi emosi teh, cek Rasul teh, anu bisa nahan amarah teh ternyata ini. Nah, itu yang diingatkan. Ya. Nasihat dari Rasulullah SAW itu dalam hadis riwayatnya di sini adalah Imam Bukhari. Bahkan hadisnya banyak terkait masalah bagaimana Rasulullah memberikan spesialisasi bagi orang yang selalu bisa menahan amarahnya. Wah, mantap ya. Tadi kata Rasulullah, orang hebat itu, orang kuat itu, orang bisa mengendalikan amarahnya. Bukan orang yang ototnya jagoan, bisa patang-tang peteng-teng, bukan ya, tapi yang dia bisa menahan amarahnya. Kata Rasulullah SAW, seorang lelaki kepada Rasulullah, berilah aku wasiat ya Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan, la taghdab, janganlah kamu marah. Ada seseorang datang, ya Rasulullah beri wasiat dong, beri nasihat ke saya. Kata Rasulullah, la taghdab, wahai si fulan, la taghdab, la taghdab. Kalimatnya adalah dalam hadis ini Rasulullah dalam hadis riwayatnya At-Tabrani itu ditambahin la taghdab walakal jannah. Kamu kalau bisa menahan marah, kamu bahagia.
dapat surga, baik di dunia dan akhirat. Coba orang yang bisa menahan amarah itu pasti bahagia di dunianya. Datu perempuan nggak suka kepada laki-laki yang suka pemarahnya, betul ya Pak Haji? Suka nggak? Rujit nempona, atau apalagi ibu-ibunya yang suka ngambekan. Wah, aduh ibu-ibu nu suka ngambekan ka salakina. Kalau sotik-sotik ngamboknya, aduh eta mah geus dosana teh gede lah. Udah mah dosanya pemarah, udah dosanya memang tidak diperintahkan oleh Allah terkait masalah dosa seorang istri kepada suami. Kan banyak sekarang mah seorang istri yang ngambek, gampang ngambek kepada salakinya. Amit-amitnya ningali seorang perempuan itu syaiton yang sedang ada di rumah. Makanya kata Rasulullah itu, kalau kamu bisa menahan amarah, maka kamu akan bahagia. Datu coba lamun boga salaki tara ngambek, ya ngomongnya hebat, punya istri begitu. Dan di rumah tangga teh samawa artinya tenang sakinah. Ieu mah di imah teh datang, kakarak datang, ya. Pamajikan teh geus kumanya istri teh. Nih, naudzubillah min dzalik. Amit-amit ya. Eta di TikTok eta. Di TikToknya begitu ada laki-laki teh berani ya ke perempuan teh. Bahwa saya tidak mau di TikTok. Itu kata teman saya ke istrinya, kalau saya mah enggak ada ibunya, sieuneun ku pamajikan. Coba lalaki sieun ku pamajikan, ngerakeun nya. Da pamajikanna galak siga helder. Sutik-sutik diambek, sutik-sutik diambek. Makanya kata Rasulullah SAW, ketika kita bisa menahan amarah itu bisa bahagia diri. Ketika Rasulullah mengatakan al-jannah itu surga. Surga itu kebahagiaan, baik di dunia akhirat. Di rumah tangga, dalam sebuah rumah, di saat marah itu enggak ada, maka akan Allah hadirkan bahagia. Tuh, kalau pengen bahagia bapak-bapak, ibu-ibu, ulah sok ambekan wae nya. Ulah lah, insyaallah Rasulullah mengatakan itu. Maaf ya, nanti kita menunggu konsumsi udah datang belum? Belum. Sudah. Sudah datang. Berikut yang sifat yang kedua. Ini kan dua sifat nih, mohon maaf ya hadirin supaya jadi tahu. Jadi sekarang sifat yang pertama pemarah, bismillah dari sekarang. Ya Allah berikan hamba perlindungan ya Allah bahwa saya jauhkan dari sifat marah. Ayo, wal kadzibinal ghaid, menahan amarah itu adalah sebuah kemuliaan yang luar biasa. Nah, yang kedua, ini yang kita bahas hari ini, maaf ya hadirin untuk mengingatkan aja pada kita. Sifat yang tidak boleh ada pada diri kita, tetapi dalam Islam itu diatur, yang disebut sifat tergesa-gesa, buru-buru. Ayo orang mah buru-burunya sholatnya. Kan kalimatnya begitu ya Pak Iwan, kalau ke orang teh, sebentar ya, saya mau sholat dulu. Ngomongnya udah sebentar ya, sebentar saya sholat dulu ya, sebentar jadinya. Itu tergesa-gesa akhirnya sholatnya, cungcong bahasa orang. Nah, sifat tergesa-gesa ini oleh Allah Subhanahu wa taala itu diperingatkan di dalam surat, di sini dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 11, bahwa Allah mengatakan wa kanal insanu ajula, bahwa manusia itu tergesa-gesa. Nah, ini ketika menceritakan ketika seseorang berdoa. Banyak orang yang tergesa-gesa ya dalam doa. Doa itu harus dinikmati sebetulnya. Ini kadang ada yang doa teh, ini Rasulullah Allah mengatakan wa yad'ul insanu bisyarri du'aul khaibil khairat. Ini udah menceritakan doa nih. Banyak orang tergesa-gesa dalam doa. Ayo doa teh santai. Keun aya keur mimpin jadi imam eta mah waktunya. Ayo mah kadang imaman doana panjang tuh ya. Keur ngadoa teh si makmum geulilah amat ngadoa teh. Sadang-sadang melah ulah saeutik teuing ulah panjang teuing doa. Dai doa anu bagus mah sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat tidak tergesa-gesa dalam berdoa itu. Ka Allah ya Allah, lindungi hamba ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah jangan kau hukum ketika hamba salah ya Allah. Dinikmati doa itu. Nah, itu ya. Jadi tergesa-gesa itu tidak boleh di dalam tapi dalam Islam itu ada yang boleh tergesa harus buru-buru dalam mengerjakan. Ini perlu saya kasih tahu nih. Ini kata Rasulullah. Apa yang buru-buru itu? Yang pertama katanya, kalau ini nih, ini sifatnya dari Rasulullah SAW itu,
Cenah kalau tergesa-gesa itu nggak bagus, tapi boleh dalam 5 hal. Wah, 5 lagi, cepetin ya. 1, menyegedarkan dalam memberi makan kepada tamu. Ya, ayat tamu teh Rasulullah itu memerintahkan memuliakan tamu dan menyegerakan suguhan hidangan kepada tamu. Orang mentenya melihat tamu tuh, tamu ya, ayo nyuguhan ya, nyuguhan ya. Saya gesok itulah hadirin, tapi ini nasihat ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan hidayah. Jadi pertama yang dibolehkan tergesa-gesa itu adalah memuliakan tamu, memberikan hidangan. Jadi ulah kieu kalimatnya jadi seorang yang di rumah teh. Tamu lagi sakedeung ieu gitu nya. Ate kudu dikeluarkeun hidangan mah keun heula. Nempo heula ieu lila teu, mun lila dikeluarkeun mun teu keun heula. Gitu ya, masuk gitu ya kita ge, saya sok gitu. Rasa kedeng ieu teu kudu lah, kudu disuguhan gitu lah. Padahal kata Rasulullah segera kalau nyuguhan teh. Da urang mah tara tuh nya Bu Haji nyegerakeun suguhan teh. Nempo heula lilanteuna. Geus disuguhan teh ditempukeun disuguhan teh nya. Di dahar teu gitu nya. Mun di dahar loba teh loba pisan ngadaharna hate gitu. Padahal mah bebaskan. Nah, ini Rasulullah mengatakan dalam hadis, barang siapa man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Kata Rasulullah itu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamumu, kalimatnya. Coba di dalam Al-Quran itu cerita siapa nabi yang hebat dalam menjamu kepada tamu itu, yaitu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah hebat toh. Tapi di dalam Al-Quran diceritakan bahwa bagaimana bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan dalam surat surat Az-Zariyat 24-27 itu, kehebatan bagaimana baginda Nabi Ibrahim alaihissalam menjamu tamu. Makanya kehebatan Nabi Ibrahim itu wah luar biasa. Makanya kalau ada orang yang kaya, wah kudu hebat lah. Jadi menjamu tamu teh sudah mah pelayanannya, tempatnya yang bagus, suguhannya bagus, baliknya dibere deui. Suka ada orang teh kalau udah namu teh gini ya, si orang yang teh apa namanya? Yang di rumah tuh. Ieu candak ya, dibungkuskeun sakaya begitunya. Wah eta mantep itu. Kadang kita mah kan lamun teu didahar, alhamdulillah ya. Ieu teu didahar hidangannya. Nabi Ibrahim itu hebat di dalam surat ini nih, cerita dulu nih. Kehebatan Nabi Ibrahim, kan kita sudah tahu ya. Cerita Nabi Ibrahim alaihissalam itu figur mencontohkan bagaimana dia menjamu seorang tamu. Dalam Al-Quran itu dalam surat Az-Zariyat, baginda Rasulullah, baginda Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan bahwa makanya gini. Hal ataka hadisun dhaifi Ibrahim al-mukarramin? Sudahkah wahai Muhammad cerita bagaimana Nabi Ibrahim memuliakan tamu? Jadi Allah kepada Rasulullah waktu itu memberikan wahyu, kamu sudah tahu enggak Muhammad kehebatan Nabi Ibrahim dalam menjamu tamu? Kata Rasulullah, gimana ya Allah, diceritakan di dalam Al-Quran ini. Jadi ketika seorang masuk di tempatnya, disebutkan idza dakhalu alaihil faqala salaman. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu ada yang masuk ke rumahnya itu diberikan pelayanan yang terbaik. Ya, kehebatan Nabi Ibrahim. Sampai ketika di sini sebutkan kalimat di ayat itu, Nabi Ibrahim itu pergi dengan diam-diam menemui keluarganya untuk memberikan, jadi hidangannya di sini sampai daging anak sapi gemuk. Ini ceritakannya bahwa Nabi Ibrahim itu pada saat ada tamu, wah diam-diam dia menyembelih sapi sampai menghidangkan sapi itu. Hebat lah, lalu dihidangkan, disebutkan di sini dihidangkan kepada lalu Nabi Ibrahim mengatakan qala la ta'kulun, dihidangkan silahkan dimakan. Hebat ya Nabi Ibrahim itu. Jadi ketika ada tamu itu Nabi Ibrahim luar biasa. Karena Nabi Ibrahim itu orang kaya ya, Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim itu kan ternaknya luar biasa ya. Jadi di dalam bagaimana pertama, ini sangat panjang, intinya begitu. Nabi Ibrahim itu kehebatannya dia selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamunya. Ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus tergesa-gesa itu, yang cepat harus cepat kata Rasul, mengurus jenazah. Nah, ini DKM nih timnya. Kalau mengurus jenazah itu harus cepat. Karena pada saat ketika dilama-lamain, itu ruhnya itu lama teing tuh. Lama teing di luhur, kan kata Rasulullah itu dalam hadis, kalau orang meninggal itu dicabut ruhnya, diangkat ke atas. Dia menunggu di atas melihat mayat itu diurus cepet gak. Makanya suka ada orang tuh yang nunggu dulu ya, anak saya ingin lihat dulu, kakaknya kalau meninggal bapaknya, anaknya ingin lihat dulu ya, tunggu dulu. Padahal itu kata Rasulullah segerakan. Makanya kalau jadi anak yang jauh ngomong ke mama, silakan aja. Sudah meninggal qadarullah, nanti sambil datang aja, nggak usah harus melihat wajahnya. Ini kan budaya sebetulnya itu, ya harus segera. Nah, makanya Rasulullah SAW dalam hadisnya itu bahwa ada tiga yang tidak boleh diundur kalimatnya. Salasun ya 'ala la yuakhir. Pertama, as-salatu idza anta. Yang pertama, bila salat itu sudah tiba waktunya. Jadi kalau salat sudah azan itu jangan ditunda-tunda. Yang kedua adalah jenazah kalau sudah meninggal, ya. Jadi jangan sampai dan yang ketiga janda yang telah menemukan jodohnya, jangan dilama-lamain kalau janda mah ya. Kata Rasulullah itu tiga yang nggak boleh diundur-undur. Satu salat, kedua jenazah dipercepat untuk pengurusannya, bukan ini yang ketiga seorang janda yang kalau ada yang cocok jangan dilama-lamain kalau janda ya. Nggak ada pacaran lah ya. Segera untuk ditikahkan. Nah, jadi jenazah itu begitu ya. Segera mengurus jenazah. Berikutnya yang ketiga yang mensegerakan itu menikahkan gadis. Jadi kalau nanti ada bapak-bapak yang punya anak gadis, kalau anak gadis itu sudah ada yang udah dewasa, udah siap untuk menikah, lalu ada jodohnya, nikahkan, cepatkan, udah lama-lama. Mau ayo nu budaya teh, ayo nan tuker cincin dulu cenah. Kayak nikahna 5 tahun deui, udah mah dosa besar ya pacaran itu. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, jika ada yang ridho agamanya, akhlaknya datang untuk melamar. Jadi kalau ada akhlaknya bagus, lalu kamu suka, dia melamar gadisnya, tikahkan. Nah, yang berikutnya, yang keempat yang harus segera itu melunasi hutang. Ya kalau melunasi hutang itu ulah lila-lilanya. Apalagi yang punya hutangnya itu lebih galak ya. Nah, jadi pertama nama, nyunkeun ya tulung bantosan, tulungan. Terus dibere, etek ditagih. Aduh, kalau lebih galak. Makanya orang-orang yang punya hutang, lalu dia tidak membayar hutang itu padahal dia mampu, maka Allah akan hentikan rezekinya. Makanya orangnya tidak akan pernah bahagia. Susah orang yang gitu. Banyak hadisnya nih, sebenarnya masih banyak waktunya ya. Kalau masih banyak waktunya dibacakan, tapi pada prinsipnya begitu. Jadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa Rasulullah SAW. Jadi kalau orang yang sudah punya hutang itu segera membayarnya. Kalau udah punya duitnya jangan dietik-etik, bikin, bayarkan. Ingat ketika minjemnya. Lagi minjemnya hebat, ai geus boganya, ai cuk minjem deui, katempo da meuli motornya mana nama cenah. Padahal boga hutang ka saya. Itu nantubillah mendaliknya. Itu orang pasti sengsara. Makanya disebutkan di sini kata Rasulullah terakhir nih dari Ibnu Majah, ketika seseorang tidak bisa melunasi hutangnya, ditunda-tunda, maka kata Rasulullah itu dia statusnya pencuri. Disebutkan. Ya. Jadi yang namanya maling disebutkan. Makanya hati-hati. Dan yang terakhir adalah yang harus disegerakan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan dosa. Jadi kalau sudah dosa segera beristighfar, segera kita bertaubat yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni, astagfirullahaladzim, Bapak sudah melakukan dosa. Bismillah, berazam supaya kita tidak melakukan dosa tersebut. Banyak sekali hadisnya yang harus saya sampaikan, tapi pada prinsipnya yang boleh disegera, yang diperintahkan untuk segera itu ada 5. 1,
adalah apa tadi? Yang satu itu bahwa ketika pada saat apa namanya? Yang pertama itu apa tadi? Ya, menghidangkan jamuan kepada tamu itu harus disegerakan, jangan ditunda-tunda. Yang kedua adalah jenazah, ya, diurus cepat. Yang ketiga, kalau ada anak gadis yang sudah siap ada yang melamar, jangan dilama-lamain. Nggak ada istilah apa? Tukar cincin lama-lama, tentukan tanggalnya, pakai primbon tangan Kalau dia sudah kawinkan, gitu ya, langsung tikahkan supaya dapat pahala besar. Yang keempat tadi apa? Yang punya hutang lunasi. Awas nih, yang punya hutang kalau sudah punya lunasi, jangan ditunda-tunda. Yang terakhir adalah bertaubat itu harus segera. Terakhirnya wasarimu ila maghfirah, bersegera dalam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih yang hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan ini memberikan nasihat buat saya pribadi, buat kita semua, dan semoga sifat-sifat tercela ini jauh dari pribadi kita. Sifat pemarah dan sifat tergesa-gesa, apalagi tergesa-gesanya dalam kebaikan, khususnya yang tadi mah boleh, yang 5, selain 5 itu tidak boleh. Apalagi sholatnya cepat ya, tergesa-gesa ya, wudunya tergesa-gesa, itu nantinya bisa membatalkan sholat kita, membatalkan wudhu kita. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Mari kita nanti setelah ini kita melakukan sarapan pagi silaturahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.